Apa yang Anda pikirkan dari kota dan kawasan perkotaan? Kota dengan penduduk yang banyak, kota dengan sarana dan prasarana yang lengkap, kota yang digambarkan dengan ekonomi tinggi, beragam kegiatan yang ditawarkan dalam kota, serta ada banyak lapangan pekerjaan. Di sisi lain, kota dihadapkan pada kemacetan, kemiskinan, kumuh, permukiman yang padat, lahan yang terbatas dan mahal, pengangguran dan kriminal. Untuk itu, mari kita pelajari bagaimana penggunaan lahan di perkotaan. Oke, pada pertemuan kali ini, terkait dengan penggunaan lahan perkotaan, ada 5 hal yang akan kita bahas. Oke, di chapter pertama kita akan membahas dinamika perkembangan penggunaan lahan kota atau kawasan perkotaan. Perkembangan penggunaan lahan perkotaan berdasarkan sifat pertumbuhan kota, ada kota yang tumbuh secara alami, ada kota yang tumbuh karena sengaja dibuat, dan ada kota-kota yang tumbuh cepat karena ada peningkatan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang luar biasa, seperti kota pertambangan, dan lain-lain. Pertemuan kali ini kita akan mengkaji bagaimana perkembangan kota Pontianak. Kota Pontianak terletak di tepi Sungai Kapuas, menunjukkan bahwa transportasi sungai menjadi inti dari perkembangan kota ini. Sejak awal, Sungai Kapuas menjadi jalur vital untuk perdagangan dan mobilitas masyarakat. Perahu-perahu tradisional mengangkut barang dan orang menghubungkan Pontianak dengan daerah-daerah lain di Kalimantan dan sekitarnya. Sungai ini tidak hanya berfungsi sebagai rute transportasi, tetapi juga sebagai sumber kehidupan. Seiring waktu, dengan semakin banyaknya jalur perdagangan yang terjalin, kota ini berkembang dengan pesat, membangun pelabuhan dan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas. Kini, meskipun teknologi transportasi darat semakin maju, Sungai Kapuas tetap menjadi simbol identitas dan orientasi bagi masyarakat Kota Pontianak. Hal ini mencerminkan hubungan sejarah dan budaya yang mendalam antara manusia dan alam. Sekarang mari kita lihat perkembangan Kota Pontianak berdasarkan citra Google Earth. Pada tahun 1985, bisa kita lihat bahwa orientasi pertumbuhan Kota Pontianak masih berorientasi kepada Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Kemudian pada tahun 2003 bisa kita lihat bahwa kota Pontianak mulai berkembang menjauh dari sungai. Demikian juga pada tahun 2022 bisa kita lihat bahwa kota Pontianak telah tumbuh menjadi satu kota besar dengan tutupan lahan yang tinggi dengan kawasan terbangun. Peta berikut menunjukkan bahwa ada siklus dari perkembangan lahan terbangun di kota Pontianak. Seperti dapat kita lihat pada gambar bahwa kawasan terbangun yang berwarna kuning adalah tahapan pertama dari peta ini yang menyatakan bahwa pada tahun 1970 orientasi perkembangan kawasan terbangun ini masih berorientasi kepada sungai dan anak-anak sungai yang mengalir atau menuju ke Sungai Kapuas. Kemudian diikuti pada tahun 1999 bisa kita lihat yang berwarna hijau itu menunjukkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan kawasan terbangun ini tidak lagi hanya berorientasi kepada sungai, tapi sudah mulai menjauh dari sungai. Begitu juga pada tahun 2010, ini memperlihatkan bahwa kota Pontianak mulai berkembang ke arah tepian kota Pontianak. Bagaimana dengan kota-kota lainnya? Bisa kita lihat bahwa salah satu contoh kota lainnya adalah kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya sebagaimana yang diberitakan bahwa kota Palangkaraya ini kota yang sengaja dibuat. Ya, bisa dilihat bahwa pada citra bisa kita lihat pada tahun 2004 kota Palangkaraya ini telah tumbuh menjadi suatu kota. Bisa kita lihat pola-pola dari jaringan jalannya. Bisa kita lihat bahwa pola-pola jaringan jalan ini bisa kita identifikasi berbentuk grid yang kemudian diikuti dengan pola pertumbuhan kawasan terbangun. Pada tahun 2022, Palangkaraya tumbuh pesat. Seiring dengan berjalannya waktu, Palangkaraya menjadi kota yang tumbuh pesat dalam 2 dekade terakhir.
Fokus perencanaan beralih dari pengembangan infrastruktur transportasi dan fasilitas publik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Kebijakan pemerintah setempat semakin mendorong investasi di sektor perumahan, perdagangan, pariwisata yang membuat kota ini semakin inklusif. Tantangan seperti pengelolaan limbah dan pemanfaatan ruang terbuka hijau tetap menjadi perhatian utama dalam strategi perencanaan wilayah. Sejalan dengan visi untuk menjadikan Palangkaraya sebagai kota berkelanjutan dan ramah lingkungan di era modern. Masuk ke chapter 2, kita akan membahas tentang ciri khas penggunaan lahan kota atau kawasan perkotaan. Bisa kita lihat bahwa dari video tersebut, kita bisa lihat bahwa kota Pontianak sekarang tumbuh menjadi kota yang cukup besar, di mana sejauh mata memandang kita bisa melihat bahwa lahan di kota Pontianak telah dibangun sedemikian banyak bangunan yang mengisi ruang kota Pontianak. Kota Pontianak dengan segala aktivitasnya telah menyediakan berbagai macam daya tarik yang menjadi daya tarik bagi perkembangan penduduk. Tidak hanya di kota Pontianak, juga menarik bagi penduduk di sekitarnya untuk bermukim di kota Pontianak. Bisa kita lihat bahwa di peta perkembangan kegiatan kota Pontianak, kegiatan di kota Pontianak telah menyebar ke seluruh bagian kota. Untuk itu kita perlu melihat, perlu mengkaji bagaimana dengan penggunaan lahannya. Dari sekian banyak kegiatan yang ada di kota, kita perlu mengumpulkan suatu informasi yang ditunjukkan dengan suatu data terkait dengan neraca penggunaan lahan. Nah, di dalam neraca penggunaan lahan ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan jenis-jenis penggunaan lahan yang ada di kota. Yang perlu diidentifikasi dengan data series dari 2000, kalau ini 2010 dengan 2017 yang mungkin bisa didukung dengan data yang terbaru di 2025. Neraca penggunaan lahan ini bisa membantu seorang perencana untuk melihat sejauh mana perkembangan kegiatan di perkotaan. Dari sekian hal yang kita bahas tadi, dapat kita lihat bahwa kota dihadapkan dengan beban kota yang semakin meningkat, di mana jumlah penduduk kota Pontianak terus meningkat mendekati angka 682.000 jiwa dengan angka pertumbuhan PDRB ADB kapita sebesar 75,42 juta dan beban transportasi juga meningkat. Begitu juga dengan potret-potret dari kemiskinan yang ada di kota Pontianak. Oke, dari hal tersebut kita bisa lihat, dari beberapa hal tersebut kita bisa lihat bahwa penggunaan lahan di kawasan perkotaan ini itu didominasi oleh penggunaan lahan non-pertanian, seperti perumahan, permukiman, jasa, perdagangan, dan industri. Apa ciri khas lain dari penggunaan lahan perkotaan yang bisa kita lihat? Dari video kota Pontianak tadi, bisa kita lihat bahwa ada intensitas yang intensif. Intensitas penggunaan lahan kota yang tinggi ditunjukkan dengan besarnya jumlah orang yang ada di sana. Seperti tadi ada nilai perkembangan penduduk yang tinggi, diikuti dengan pertumbuhan ekonomi, serta adanya kegiatan antar unit-unit penggunaan tanah yang sangat erat. Ada hubungan yang erat antar penggunaan lahannya. Ada hal lain yang bisa kita lihat juga bahwa unit-unit penggunaan lahan didominasi oleh luasan yang kecil. Ya. Luasan yang kecil karena kota dihadapkan pada lahan yang terbatas dan lahan yang mahal. Sehingga untuk dapat lahan itu berfungsi secara ekonomis dan mempunyai nilai lahan yang tinggi, ada upaya-upaya lain yang harus dilakukan. Oke.
Kita lihat perkembangan kota lainnya. Bisa kita lihat bahwa di dalam gambar ini adalah tepian kota Pontianak pada tahun 2002. Dan kita bandingkan dengan posisi tepian kota Pontianak pada tahun 2022. Dengan masa 20 tahun ini, kota Pontianak telah tumbuh sampai ke tepian kota. Apa yang bisa kita lihat di sini? Bahwa lahan kota Pontianak tidak bertambah, tapi aktivitas dan kebutuhan lahan terus meningkat. Masuk ke chapter 3. Di chapter 3 kita akan mengkaji tentang klasifikasi penggunaan lahan kota dan kawasan perkotaan. Apa yang kita bisa lihat tadi di kota? Ada perumahan, ada perdagangan, ada industri, ada jasa, ada tanah yang terbangun, ada taman, dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengklasifikasikan penggunaan lahan perkotaan? Ternyata, dalam pengklasifikasian penggunaan lahan perkotaan, ada beberapa sumber yang bisa menjadi acuan dalam kita mengklasifikasikan penggunaan lahan perkotaan. Sumber yang pertama adalah klasifikasi penggunaan lahan menurut Kus Hadinoto. Klasifikasi penggunaan lahan menurut Kus Hadinoto sebagai seorang pakar tata ruang yang sudah cukup terkenal sejak tahun 1950 menyatakan bahwa klasifikasi penggunaan lahan itu terbagi dari wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Apa itu wisma, karya, marga, dan penyempurna? Wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna itu adalah hasil dari perkembangan suatu kota. Perkembangan suatu kota di mana ada masyarakat kota yang terus berubah, mengalami perubahan perilaku, mengalami pola perilaku dan nilai-nilai sosial kota, menghasilkan perkembangan fasilitas sosial. Begitu juga dengan fasilitas ekonomi, fasilitas umum, serta perkembangan prasarana kota. Perkembangan kegiatan ekonomi kota, pertambahan penduduk, tenaga kerja, produksi, konsumsi, dan tingkat pendapatan menghasilkan perkembangan fasilitas ekonomi. Perkembangan fasilitas sosial, perkembangan sarana prasarana kota, perkembangan fasilitas ekonomi menjadi lingkungan sebuah kota yang kemudian diklasifikasikan menjadi 5 klasifikasi menurut Kus Hadinoto, yaitu wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Klasifikasi penggunaan lahan yang kedua adalah klasifikasi penggunaan lahan menurut Standar Nasional Indonesia. Ada 2 sumber yang bisa kita jadikan acuan. Yang pertama, klasifikasi penutupan lahan menurut SNI yang dikeluarkan pada tahun 2010, yaitu SNI 7645. Dan yang kedua adalah klasifikasi penutupan lahan yang membagi klasifikasi berdasarkan skala kecil dan menengah yang dikeluarkan pada tahun 2014. Nah, yang sekarang lebih tepat untuk dijadikan acuan adalah klasifikasi penggunaan klasifikasi penutupan lahan yang dikeluarkan pada tahun 2014, yaitu pembagian klasifikasi penggunaan lahan berdasarkan skala kecil dan skala menengah. Apalagi yang bisa kita jadikan acuan dalam mengklasifikasikan penggunaan lahan? Salah satunya adalah klasifikasi penggunaan lahan yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan BPN nomor 1 tahun 97 tentang penggunaan lahan tanah pedesaan dan penggunaan lahan perkotaan. Yang kemudian diupdate kembali atau diperbaiki kembali untuk menjadi acuan bagi kegiatan pemetaan adalah Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang nomor 14 tahun 2021 tentang tentang pedoman penyusunan basis data dan penyajian peta dalam rencana tata ruang. Itu bisa kita lihat di dalam lampiran 1 dan lampiran 4.
di mana lampiran 1 berkaitan dengan tipologi dan lampiran keempat berkaitan dengan klasifikasi dari turunan unsur untuk penggunaan lahan. Masuk ke capture 4 berkaitan dengan teori dan struktur pembentuk kota. Di capture 4 ini, kita sifatnya merefleksi dari apa yang sudah kita dapat dari semester pertama di perkuliahan, bahwa bentuk-bentuk kota terdapat beberapa pendekatan yang bisa kita jadikan acuan untuk mengklasifikasi atau menyajikan bentuk-bentuk kota. Yaitu yang pertama berdasarkan pendekatan ekologi, pendekatan ekonomi, pendekatan morfologi kota, dan pendekatan sistem aktivitas. Teori lainnya yang berkaitan dengan bentuk-bentuk kota dan struktur internal kota adalah teori konsentris, teori sektoral, dan teori multiple nuclei. Teori konsentris menyatakan bahwa perkembangan kota mengikuti pola lingkaran konsentris. Dalam model ini, kota dibagi menjadi beberapa zona yang secara berurutan melingkar dari pusat kota. Zona yang pertama, sebagai zona pusat, merupakan area komersial dan kegiatan ekonomi utama menjadi jantung kota. Untuk zona transisi, terletak di sekitar pusat. Zona ini biasa terdiri dari bangunan tua dan area industri yang sedang dalam tahap peralihan. Zona selanjutnya adalah zona perumahan rendah, merupakan kawasan tempat tinggal bagi kelas pekerja. Kemudian diikuti dengan zona perumahan menengah. Zona ini yang diperuntukkan bagi kelas menengah yang memiliki kualitas perumahan lebih baik dari zona perumahan rendah. Kemudian diikuti dengan zona suburban yang merupakan area permukiman yang lebih maju, seringkali berada di pinggiran kota di mana orang mencari lingkungan dengan kenyamanan dan ketenangan. Model ini atau model konsentris menggambarkan bagaimana pertumbuhan kota seringkali menyebabkan penduduk berpindah dari suatu pusat menuju pinggiran, menciptakan pola pembangunan yang terstruktur dan berlokasi. Teori multiple nuclei menyatakan bahwa kota berkembang di sekitar beberapa pusat yang berbeda. Di kota berkembang tidak hanya dengan satu pusat. Dalam model ini bisa berkembang pusat bisnis, pusat industri, pusat perumahan, maupun pusat-pusat komersial. Model ini menggambarkan bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan fisik dapat menghasilkan lebih dari pusat pertumbuhan ekonomi dalam sebuah kota, hingga menciptakan kolaborasi dan interaksi antar berbagai permukiman dan kegiatan. Teori lainnya yang bisa kita gunakan adalah teori dengan pendekatan ekonomi wilayah. Misalnya, teori ekonomi based atau economy based theory, labor supply theory, growth pool theory, dan input-output analysis. Silakan dipelajari apa saja teori ini. Silakan dibuka catatannya untuk mengkaji atau mengevaluasi apa yang sudah dapat di semester-semester sebelumnya. Oke. Teori lainnya yang cukup sering digunakan adalah teori pusat pelayanan atau bentuk-bentuk kota, yaitu teorinya Klisteller. Klisteller ini mengungkapkan bahwa suatu wilayah sebagai pusat pertumbuhan akan mempengaruhi wilayah sekitarnya dengan 3 orientasi, yaitu pasar, lalu lintas, dan administrasi. Sehingga Klisteller mengelompokkan ke dalam 3 hierarki, yaitu K3, K4, dan K7. Dengan mengasumsikan wilayah menjadi segi 6 atau heksagonal, teori digambarkan sebagai berikut. Asumsi dari teori ini dapat berlaku apabila memiliki karakter sebagai berikut. Wilayahnya datar dan tidak berbukit, tingkat ekonomi dan daya beli penduduk relatif sama, serta penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk bergerak ke berbagai arah. Masuk ke chapter 5, kita masuk kepada tantangan perkembangan kota, masa depan, dan arahan kebijakan. Kebijakan pertama yang kita
perlu kaji untuk melakukan kajian terhadap penggunaan lahan perkotaan adalah kebijakan perkotaan nasional yang dikeluarkan pada tahun 2024, di mana visi perkotaan nasional adalah kota berkelanjutan di tahun 2045. Visi ini kemudian dituangkan dalam 5 misi, yaitu mewujudkan sistem perkotaan nasional yang seimbang, mensejahterakan dan berkeadilan, mendorong kota layak huni, inklusif dan berbudaya, mendorong kota maju dan menyejahterakan, mendorong kota yang hijau dan tangguh, dan mewujudkan tata kelola perkotaan yang transparan, akuntabel, cerdas, dan terpadu. Dari visi dan misi tersebut, ada beberapa kebijakan strategis yang mempengaruhi bagaimana kita menyusun suatu konsep pengembangan penggunaan lahan di kota. Yang pertama, misalnya seperti Kota Pontianak. Kota Pontianak sudah diarahkan berdasarkan RT RW mulai dari RT RW nasional sampai RT RW provinsi, mengarahkan bahwa Kota Pontianak akan dikembangkan sebagai kawasan metropolitan. Ya, Kota Pontianak dan sekitarnya. Ya. Tidak hanya Kota Pontianak, karena kalau kita lihat tadi jumlah penduduk Kota Pontianak itu belum mencapai 1 juta. Artinya belum mencapai sebagai kota metropolitan, sehingga Kota Pontianak harus bersama-sama dengan wilayah di sekitarnya, kecamatan-kecamatan atau kabupaten yang ada di sekitarnya, yang berbatasan tentunya, untuk bersama-sama menjadi satu kesatuan wilayah metropolitan. Yang kedua, pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan di kawasan perkotaan. Ruang dan lahan di kawasan perkotaan perlu dikendalikan, seperti kita kaji tadi bahwa kota itu terus berkembang dengan segala bebannya, perlu upaya pengendalian pemanfaatan ruang agar ruang ini bisa dibatasi pemanfaatannya agar kenyamanan kota bisa dirasakan. Selanjutnya, meningkatkan akses terhadap sistem transportasi mobilitas perkotaan. Transportasi, seperti tadi teorinya Chris Taylor, bahwa transportasi adalah satu unsur pembentuk kota. Transportasi yang lancar, simpul-simpul transportasi yang selalu berdekatan dengan simpul-simpul kegiatan ekonomi. Ini menjadi pertimbangan kita untuk menyusun suatu konsep perkembangan penggunaan lahan di kota. Penyediaan lahan sosial dasar bagi masyarakat. Kalau kita hubungkan dengan tadi klasifikasi penggunaan lahan menurut Gus Hadi Noto, apa itu? Masih ingat? Ada 5, suka, wisma, karya, marga, suka, dan penyempurna. Ya, itu bisa menjadi pertimbangan kita untuk menyusun suatu penggunaan atau arahan penggunaan pemanfaatan lahan di kawasan perkotaan. Dan banyak lagi kebijakan perkotaan nasional lainnya yang bisa kita kaji atau kita cermati, kita baca kembali untuk dapat menjadi pertimbangan mengarahkan bentuk-bentuk perkembangan kota. Apa arahan kebijakan lainnya yang bisa kita jadikan tinjauan? Yaitu target SDGs atau Sustainable Development Goals terkait dengan kota inklusif yang berkelanjutan. Nah, konsep SDGs ini bisa menjadi pertimbangan kita bagaimana menyusun suatu arahan perkembangan penggunaan lahan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Apa itu inklusif dan berkelanjutan? Kota inklusif dan berkelanjutan ini merupakan perwujudan dari kota layak huni, inklusif dan berbudaya. Yang kedua, mewujudkan kota hijau dan berketahanan. Yang ketiga, mewujudkan kota maju dan mensejahterakan. Ada 3 poin besar di sini untuk mencapai suatu kota yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya kita akan coba mengkaji bagaimana dengan perkembangan satu kota ini. Kita jalan-jalan lagi ke satu kota yang cukup berkembang, yaitu Kota Batam. Kota Batam yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau mulai mengalami perkembangan signifikan pada tahun 1985.
ketika pemerintah Indonesia mengembangkan rencana strategis untuk menjadikannya sebagai pusat industri dan perdagangan. Tahun tersebut menandai diresmikannya Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Langkah yang bertujuan untuk menarik investasi asing dan domestik. Dengan lokasi yang dekat dengan Singapura dan Malaysia, Batam diharapkan menjadi jembatan ekonomi di kawasan ini. Infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan jalan raya mulai dibangun mendukung aktivitas dan mendukung pertumbuhan industri. Bisa kita lihat perkembangan Kota Batam di tahun 2024. Seiring dengan perkembangan industri, Batam juga mengalami urbanisasi yang cepat. Keberadaan berbagai zona industri menarik banyak tenaga kerja, baik dari daerah lain di Indonesia maupun dari luar negeri. Dalam kurun waktu yang singkat, tadi periodenya dari 2000 dari 1985 sampai 2024, Kota Batam berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan pertumbuhan populasi yang pesat. Namun, tantangan dalam pengelolaan lingkungan dan infrastruktur sosial muncul sebagai dampak dari pertumbuhan yang cepat. Pemerintah kota terus berupaya merencanakan pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan memastikan bahwa Batam tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga menyediakan kualitas hidup yang baik bagi warganya. Kota Batam dikembangkan dengan konsep khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Kota Batam dirancang sebagai kawasan ekonomi khusus atau yang disingkat KEK. Batam dikembangkan sebagai kawasan ekonomi yang menarik investasi, terutama di sektor manufaktur dan teknologi, menciptakan insentif fiskal dan kemudahan perizinan bagi investor yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan industri. Konsep kedua dari perkembangan Kota Batam, yaitu pengembangan infrastruktur terintegrasi. Fokus pada pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, proyek-proyek seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat dirancang untuk mendukung aktivitas industri dan mobilitas penduduk. Ini juga mencakup pembangunan fasilitas publik seperti sekolah dan rumah sakit. Konsep ketiga, bahwa Kota Batam dikembangkan melalui zonasi dan penggunaan lahan yang berbasis fungsi. Artinya, perencanaan Kota Batam menggunakan prinsip zonasi untuk memisahkan antara area industri, komersial, dan residensial. Hal ini bertujuan untuk mengurangi konflik dari penggunaan lahan dan meningkatkan efisiensi penggunaan ruang. Konsep yang keempat, pengembangan berkelanjutan untuk Kota Batam. Kota Batam dihadapkan pada tantangan lingkungan. Konsep pengembangan berkelanjutan ini menjadi satu hal yang prioritas, di mana ruang terbuka hijau, pengelolaan sumber daya air, dan penggunaan energi terbarukan untuk memastikan kualitas lingkungan yang baik bagi masyarakat. Pembangunan Smart City, konsep kelima yang diusung untuk pengembangan Kota Batam, yaitu mengadopsi konsep yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kota. Ini meliputi sistem transportasi pintar, manajemen lalu lintas, pelayanan publik yang efisien untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Konsep ini saling berkaitan dan saling mendukung dalam mengembangkan atau mencerminkan visi Kota Batam sebagai kota industri yang modern, ramah lingkungan, untuk tetap memberikan perhatian kepada kesejahteraan masyarakat. Apa yang kita dapatkan dari pertemuan hari ini? Dari 5 hal yang kita bahas tadi, bahwa ada dinamika yang terjadi di suatu perkotaan. Ada teori yang mendasari kita merancang atau mengembangkan suatu penggunaan lahan. Ada arahan kebijakan yang mempengaruhi kita untuk membuat suatu konsep tata guna dan pengembangan lahan pada kota dan kawasan perkotaan. Ini menjadi satu bekal bagi seorang perencana, di mana memadukan antara mengidentifikasi dinamika yang terjadi, mengemas dengan pertimbangan-pertimbangan teori,
mengemas dengan arah-arahan kebijakan sehingga menciptakan suatu konsep-konsep pengembangan dari tata guna pengembangan lahan kota dan kawasan perkotaan. Harapannya, seorang perencana bisa memadukan ini semua untuk dapat mewujudkan suatu tata guna lahan kota dan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Sampai ketemu pada pada sesi selanjutnya.